Kembali bersama saya Suci Nisa menemani pagi Anda dengan sejumlah berita pilihan dari tim redaksi Kompas TV Jambi. Saudara, 4 orang remaja yang masih di bawah umur diamankan polisi nekat membobol rumah yang ditinggal penghuninya berlibur di momen Idul Adha lalu. Para pelaku ditangkap di lokasi berbeda tanpa perlawanan. Polisi meringkus AZ, GE, LU, dan DE, 4 orang remaja yang masih di bawah umur usai menjadi pelaku pencurian. Keempat remaja ini beraksi mencuri isi rumah milik warga di Jalan Meranti, Kota Bengkulu yang sedang ditinggal berlibur saat Lebaran Idul Adha lalu. Pelaku memiliki peran masing-masing, mulai dari merusak pintu rumah hingga mengambil barang yang ada di lokasi. Dari hasil pemeriksaan polisi, keempat pelaku juga terlibat aksi pencurian di toko rental gym dan menggasak sejumlah peralatan gym di lokasi. Keempat pelaku sudah ditahan dan masih menjalani pemeriksaan. 4 orang tersangka yang kebetulan masih anak-anak. Tersangkanya saat ini sudah kita amankan karena sudah terjadi di beberapa TKP. Yang saat ini LP yang sudah kita terima ada di 2 LP. Itu warga setempat, Bang, pelakunya, Bang, atau ya masih di seputaran Ratu Agung, masih berdomisili di wilayah Polsek Ratu Agung. Akibat perbuatannya, pelaku kini terancam pidana hingga 5 tahun kurungan penjara. Bayazil Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Saudara, pelaku pencurian di Kota Bengkulu menggasak sangkar berisikan burung murai batu senilai 7 juta rupiah milik warga Kelurahan Sukamerindu, Kota Bengkulu. Pelaku masuk ke area rumah korban dengan memanjat pagar, kemudian turun menggunakan tali. Menggunakan pakaian serba hitam lengkap dengan topeng layaknya ninja, seorang pelaku pencurian beraksi menggasak sangkar berisikan burung murai batu senilai 7 juta rupiah milik warga Kelurahan Sukamerindu, Kota Bengkulu. Pelaku masuk dengan cara merayap di pagar rumah dan memanjat ke balkon lantai 2 rumah korban. Usai berhasil menggasak burung, pelaku turun dengan cara bergelantungan menggunakan tali. Aksi pelaku sempat terpergok salah satu penghuni rumah yang langsung berteriak, namun pelaku yang sudah berpengalaman langsung kabur meninggalkan lokasi. Pencurian terjadi sekira pukul 5 subuh. Pelaku sendiri mengetahui ada kamera pemantau telah melakukan pengintaian sebelum melakukan aksinya. Nah, jadi udah dipersiapkan dan juga dia udah mempersiapkan tali ini tambang. Jadi punya tambang di balkon kita tuh sekalian nurunkan burung, juga sekalian dia kayak ninja bro turun melalui tali. Kalau secara akal sehat orang normal rasanya kecil kemungkinan bisa naik ke atas itu. Sebelumnya pencurian di rumah korban sudah 3 kali terjadi. Korban sendiri sudah melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian. Bayazil Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Debbie Sandra, warga RT 08 Tanjung Raden, Danau Teluk, Kota Jambi, dikeroyok dan dibacok oleh 5 orang yang mengakibatkan kepala korban mengalami luka. Sedangkan pelaku saat ini belum berhasil ditangkap. Debbie Sandra, warga RT 08 Tanjung Raden, Danau Teluk, Kota Jambi, dikeroyok dan dibacok oleh 5 orang, mengakibatkan kepala korban mengalami luka. Sedangkan pelaku saat ini belum berhasil ditangkap. Korban dibacok lantaran dituding sebagai mata-mata polisi dalam peredaran narkoba. Padahal korban tidak tahu sama sekali. Awalnya korban ditelepon temannya yang perempuan minta diantarkan ke sebuah rumah yang berada di RT 24 Danau Sipin, Kota Jambi. Tanpa rasa curiga, korban mengantar wanita yang baru ia kenal sekitar 3 bulan tersebut. Sampai di lokasi, korban masuk ke dalam rumah yang sudah ditunggu oleh pelaku. Bahkan pelaku mengunci pintu rumah agar korban tidak bisa lari. 5 orang pelaku langsung keroyok korban dan membacok korban menggunakan samurai. Akibatnya kepala korban mengalami luka robek. Itu sekitar jam 1-an, itu si Adis nelpon minta tolong jemput di rumahnya karena dia lagi ada masalah sama keluarganya. Jadi dia minta tolong antarin. Jadi kami pergi sana jemput, tahunya dia minta antarnya ke Danau Sipin. Kami antar dia sampai sana, sampai di situ cewek itu ngajak masuk dulu ke rumah yang tempat yang diantar tuh. Kami masuk di rumah udah ada 2 orang di dalam nunggu. Setelah itu yang 2 orang tadi keluar
manggil kawannya mungkin. Kawannya datang, ngobrol-ngobrol sebentar sama orang itu, langsung hidup. Salah anjing. Langsung dikeroyok? Dikeroyok, ya. Saat ini korban sudah melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian, namun belum ada pelaku yang ditangkap. Korban berharap kelima orang pelaku ditangkap secepatnya. Jumadi, Kompas TV Jambi. Akibat kecanduan judi online, seorang anak di Kabupaten Batanghari tega menganiaya ibu kandungnya lantaran tidak diberikan uang untuk bermain judi online dan akibatnya orang tuanya mengalami luka. Akibat kecanduan judi online, seorang anak di Desa Terusan, Kecamatan Marosebo, Kabupaten Batanghari, tega menganiaya ibu kandungnya lantaran tidak diberi uang untuk bermain judi online. Warga langsung mengamankan pelaku saat melakukan penganiayaan terhadap ibu kandungnya, mengakibatkan ibunya mengalami luka di bagian lengan kiri. Penganiayaan ini dilakukan karena pelaku kesal dan marah kepada ibunya yang tidak mau memberikan uang kepada dirinya. Uang yang diminta pelaku diduga untuk digunakan bermain judi online dan membeli narkotika. Warga sekitar melihat pelaku aniaya ibu, warga sekitar langsung mengamankan pelaku. Namun saat diamankan, pelaku memberontak hingga pisau di tangannya mengenai sang ibu. Pelaku sudah kita amankan dan dibawa ke Polsek Marosebo Ilir. Kalau informasi pasti ini, pengaruh dari apa ini pemacokan ini Pak Kades? Sebenarnya ini yang pertama ini akibat dari narkoba dan judi online. Sehingga anak ini sudah parah. Setiap hari dia minta ke orang tuanya dan mohon maaf mungkin kehilapan orang tuanya selalu diikuti, selalu dituruti. Jadi satu hari 200, 300 ribu, 100 ribu. Nah inilah akibatnya. Dan mudah-mudahan dengan kejadian ini bisa paling tidak menjadi perhatian orang tua khususnya yang ada di Terusan untuk menjaga anak-anaknya. Kepala Desa Terusan menyebutkan pelaku sering meminta uang kepada ibunya. Pelaku diduga telah tercandu narkotika dan judi online hingga kehilangan kesadaran dan tega menganiaya ibu kandungnya. Dapat laporan dari warga yang bahwasanya ada kejadian di Desa Terusan untuk anaknya itu berupaya melakukan penganiayaan terhadap ibunya, dan kemudian masyarakat mengamankan anak tersebut dan menyerahkan kepada pihak kepolisian Polsek Marosebo Ilir dalam hal ini. Setelah kita periksa saksi, ternyata ceritanya si anak ini meminta uang kepada ibunya dengan tujuan ingin dipergunakan untuk slot. Namun tidak diberikan ibunya kepada anak itu, sehingga anak itu mengambil pisau. Dan pisau tersebut diamankan oleh warga, terjadilah perebutan sajam dan melukai tangan ibunya tanpa disengaja. Namun kita tetap akan berkoordinasi dengan pihak bapak dan imas bagaimana nanti proses penanganannya karena ini anak di bawah umur. Gitu. Akibat perbuatannya, pelaku diamankan di Polsek Marosebo Ilir untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut. Tim Liputan Kompas TV Jambi. Aksi pencurian 2 unit handphone milik karyawan di salah satu warung soto di Kota Bengkulu terekam kamera pemantau. Pelaku berjumlah 2 orang beraksi saat karyawan warung sedang mencuci piring. Rekaman kamera pemantau milik toko memperlihatkan aksi pencurian ponsel yang terjadi di salah satu warung soto di Jalan Meranti Raya, Kota Bengkulu. Dalam rekaman tersebut terlihat pelaku berjumlah 2 orang datang menggunakan sepeda motor. Melihat warung dalam keadaan kosong, kedua pelaku turun dan masuk ke dalam warung. Setelah memastikan tidak ada orang, pelaku langsung mengambil 2 unit ponsel yang tergeletak di meja kasir dan langsung kabur. Korban baru mengetahui handphonenya hilang saat kembali ke meja kasir melihat ponsel miliknya sudah tidak ada. Saat dicek di CCTV, ponsel tersebut sudah dibawa oleh kawanan pelaku. Ini kan dia mau nyuci piring ke belakang, jadi hampir ditinggal di meja di sini. Ada datang 2 orang mau beli, mungkin dia ambil dia HP itu. Itu yang ambilnya itu 1 orang? 2 orang ya. 2 orang? Iya. Itu sempat beli Mbak? Apa lewat aja? Gak tahu sih, cuman tadi ditengok di TV, cuman berdiri di sini terus ngambil HP. Ngambil HP. Iya. Kenal Mbak itu sama pelaku? Hah? Kenal sama pelakunya? Enggak, kami kenal. Akibat kejadian ini, korban mengalami kerugian hingga 6 juta rupiah.
Kasus ini telah dilaporkan korban ke pihak kepolisian dan berharap pelaku dapat segera ditangkap. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV Bengkulu. Saudara, Kompas Jambi akan selanjutnya selanjutnya berikut dengan sejumlah berita menarik, antara lain Taman Remaja dan Tugu Keris, objek wisata ramah lingkungan. Nantikan sesaat lagi.